الفتح الله يفتح علينا وعلى أولادنا ذلتنا الدار يفقهنا في الدين ويعلمنا يفيد على قلوبنا أخطاء يكتبنا وذريتنا في ديوان آمين ثبت قلوبنا على السنة سنسن إلى ركوع السلام عليك يا أبي لنا ولي شيخنا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني جاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله سنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang kesembilan daripada maksiat batin yaitu sifat ujub. Ujub artinya heran atau bangga dengan dirinya. Ini adalah lebih halus daripada sombong, yaitu perasaan besar yang timbul pada batin seseorang dengan mengira bahwa dia lebih berpengetahuan atau lebih banyak beramal daripada orang lain, serta lupa ia bahwa ilmu dan amalnya itu adalah kurnia dari Allah kepadanya dan ia merasa aman daripada hilangnya. Tetapi jika ia menyadari bahwa yang demikian itu nikmat daripada Allah, maka ia pun bersyukur dan merasa takut jika tidak disyukuri akan dihilangkan Tuhan nanti dan akan mendapat siksa daripadanya. Maka tidaklah itu dinamakan ujub. Dan ujub ini adalah permulaan takabur yang menghilangkan pahala amal. Jadi ujub dulu baru takabur, sombong. Maka 11-12 saja ujub lawan takabur itu. Apabila sudah ujub, kesudahannya itu timbullah penyakit takabur atau sombong. Maka ini menghilangkan amal. Pahala amalnya kadada lagi nanti di hari kiamat. Seperti sabda Nabi kita, salasun muhlikat syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i binafsih. 3 perkara yang membinasakan pahala amal. Yang pertama kikir yang menjadi contoh, kikir yang menjadi ikutan, kikir yang menjadi dilutuakan, jangan usah kita diturutakan. Kadang-kadang kikir itu ada di hati, cuman karena dikarasi jangan diturutakan, maka itu akan bisa terobati. Dan yang kedua hawa nafsu yang diikuti. Yang keempat heran seseorang akan dirinya atau bangga seseorang akan dirinya. Inilah juga 3 macam sifat kerusakan batin manusia yang mesti wajib dihilangkan. Kemudian yang ke-10 daripada penyakit batin, riya. Dia adalah satu-satunya sifat kerusakan batin manusia paling sulit dihilangkan dalam hati tiap-tiap kita. Karena segala macam amal kebaikan itu didatangi oleh penyakit yang membahayakan ini. Dinamakan oleh Nabi kita syirik yang kecil. Dia menghilangkan pahala amal jika tidak dihindarkan. Dan hakikat riya itu ialah melihatkan amal kebaikan kepada manusia supaya mereka memuji kepadanya. Niatnya memperlihatkan amal kebaikan, tujuannya supaya dipuji orang. Inilah juga satu-satunya sifat orang munafik.
Sebagaimana firman Allah, "Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un." Maka celakalah bagi orang yang sembahyang, yang lupa daripada sembahyang mereka, lagi mereka riya dan enggan mengeluarkan zakat. Hilangkanlah sifat riya itu di batin kita, supaya amal kebaikan yang dikerjakan itu diterima Tuhan. Perhatikanlah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah amalan fihi miqdaru darrah min riyah. Allah tidak menerima amal seseorang yang ada di dalamnya itu sekedar biji yang kecil daripada riya. Kemudian bagaimana cara menghilangkan sifat kerusakan ini? Inilah jawabnya. Tadi telah disebutkan bahwa riya itu melihatkan amal kepada orang lain, pamer dengan amalnya, supaya niatnya mendapat pujian atau kehormatan daripadanya, yang seakan-akan minta balasan daripadanya, padahal dia tidak dapat memberikan balasan amal kita, karena dia juga seorang makhluk yang sama dengan kita, tak dapat menilai amal orang lain atau tidak dapat membalas ganjaran pahala amal orang lain. Maka tak ada gunanya kita minta pujian atau pembalasan daripadanya. Kita hendaklah mengerti bahwa tiap-tiap amal ibadah yang kita kerjakan itu adalah semata-mata menunaikan perintah Allah yang mesti diniatkan karena Allah, yang tentu pula menerima atau membalasnya adalah Dia. Maka jika kita simpangkan dengan maksud minta pujian daripada orang lainnya, tentu sudah berubah dari tujuan yang sebenarnya. Dalam kitab beramal kita telah mempelajari dalam hukum fikih bahwa segala amal ibadah itu diwajibkan dengan berniat yang diakhiri dengan lillahi ta'ala. Maka segala amal kebaikan yang tidak diniatkan dengan karena Allah, tidaklah diterima Allah akan amalnya. Nah, itu penyakit 10 macam penyakit maksiat hati atau maksiat batin. Kesemuanya intinya karena di hatinya ada merasa inya beisi. Nah, kita merasa nang beilmu aku, nang beramal aku, nang beribadah aku, beratan aku di hatinya. Itu apabila ada aku di dalam hati, aku pasti kada kau hilang penyakit hati. Makanya apa supaya hilang? Supaya hilang, ringkasnya aja, ringkasnya, jangan merasa kita nang alim, jangan merasa kita nang beribadah. Kalau ada di hati aku, nah itu pasti ada penyakit hati kada mau hilang. Riyaknya kah, ujubnya kah, sum'ahnya kah, pasti ada. Tapi yang kita nang megawi ini kada kita, nah ini hakikat masuk ke dalam sedikit. Panaakan diri kita lawan Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laburakan, hancurakan nang begawi ini aku juga, cuman akunya kada kita nang ditilik. Akunya tadi berganti adalah aku ini mabahar daripada Nur Muhammad. Nah, ini jalan yang paling nyaman guru-guru kita mengajarkan. Nang ilmu, nang alim kan aku ada. Alim itu sifat Allah. Ilmu, alimun sifat Allah. Allah berikan ilmu tadi kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad. Semua ilmu Allah diberikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad, diberikan seluruh ilmunya para nabi dan rasul dan para malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah intinya, jadi kalau nang sembahyang tadi ini contoh sembahyang. Kalau kita ada mau hilang penyakit mengeriak, ujub, sum'ah, takabur itu ada mau hilang. Nah, tapi kalau nang sembahyang tadi berdiri, nah ini belajar maksudnya adalah
Nah, kayak apa menghilangkan kita, menghancurkan diri kita, kada ada lagi aku, nang ada siapa. Nang sembahyang kada kita, maulah sombong. Nang sembahyang kada kita, maulah minta lihat lawan siapa, kada ampun seorang. Napa nang diriakan, napa nang dibanggakan. Ya bahasa contoh kayak ini. Ulun memakai sepeda motor guru baharin umpama. Jadi nukar hanya rumput mobil atau sepeda motor memakai. Sedangkan bubuhan pian ini tahu sepeda motor itu guru baharin. Ulun memakai tadi maulah bagak ulun. Ada kok bagak? Kendaraan siapa guru tuh? Kendaraan guru baharin. Kalau nang bisa bersombong tuh ampun aku. Nah, nang ini tadi nang bisa sombong. Aku nang nukar. Aku nang ampunnya ini ada toh rasa pamer, rasa apa aja kita ria, rasa nang bagak lawan orang. Tapi aku kadang pun seorang kenapa nang dibanggakan. Nang sholat tadi kada kita, nang beribadah tadi kada kita, nang alim tadi kada kita, kenapa nang dibanggakan? Kada ada seorang. Kitanya nih kada ada. Kenapa nang dibanggakan? Seorang aja kada ada. Alam semesta ini aja kada ada jikalau kada ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang bahari tak. Nah, panakan diri kita lawan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling mudah sudah cara pemakaian. Belajar bang juga. Buju-buju jaga bahasa kita tuh duduk. Ada guru nang spesialis mengajarkan itu. Ada guru nang memberikan izin, ijazah, mubayaah lawan kita. Ada kau sembarangan nih tak? Mbah hanya sudah belajar mendengar ini pakaian nang anunya Muhammad kada sekadar itu. Kayak orang bahari duduk belapak aja, sambuk lintuhut ya kata kita. Ada awak kadang-kadang kita nih mbah mendengar semalaman sudah kisah Nur Muhammad rasa iya sudah, rasa inya tuh bang sudah. Padahal ada bujur-bujur jaka bahasa kita tuh ada guru nina nang menyambungkan kita nih dari guru sidin sampai kepada Rasulullah SAW sumbernya segala ilmu. Nyaman aja kalau kayak itu tadi langsung bayang pada aku yaitu Rasulullah atau Nur Muhammad, nyaman ilmunya. Cuman kayak apa kawan memakai kita kalau belum ada guru yang berikan khosoh atau ijazah atau mubayaah kepada kita, kalau sembarangan. Nah, ini harus perlu nang hendak memakai ini. Ya kalau bahasa kita hendak nukar tuh lawan orang yang berjual oleh, nah orang yang berisi. Karena kau pang mbah sudah ini rasa iya, karena kau mbah sudah mendengar kayak memakai, kan bisa. Dengarai dari guru mana-mana, oh ini bang, iya bang sudah rasa iya, belum lagi kita. Jaka bahasa kita tuh belum ada nang mentok atau mentoshi. Jaka bahasa kita baulah napa aja nah tanda tangan dari nang berhak, nang memang diizini oleh guru-gurunya mengajarkan itu. Ini ada juga nang diizini kita. Bisa memenderakan, memberikan pengetahuan ilmunya bisa, tapi belum diizini untuk apa ya bahasa kita tuh mengijazahkan, belum diizini untuk mentok tuh nah. Ya bahasa kita menandakan ke situ nah. Tapi tahu jalurnya ini tahu. Ada sembarangan kita. Jadi bahari lah. Guru mengisahkan gini-gini rasa iya sudah nih, rasa iya dah, wah mantap nih. Sekalinya belum lagi sekalinya. Itu hanya mendengar ilmu. Jangan bahasa kita di situ nah anu bagus benar di situ. Maulah kita rasa sudah memiliki, rasa ampun kita belum, harus kita nukar ke sana. Angkatnya jual belinya ada supaya sah. Nah itu. Nah hendak memakai apa jaga panah bertubuh Muhammad, beruh berjasad Muhammad tuh. Pada kau hanya belajar maka ini mendengar sudah iya belum? Sudah kita memahami bujur, oh di situ iya ambil ijazahnya, ambil mubayaahnya.
Artinya kita memakai tadi itisol. Aku ijazahkan di sini. Aku izinkan nikah memakai ini. Nah, dapat izin gitu tuh. Mun kita memakai tapi kada dapat izin, apa sebenarnya? Bepandah kadang memakai yang pun orang. Malingnya itu kan. Nah, maksudnya kayak itu supaya bujur-bujur soh. Supaya bujur-bujur kita ini tadi mendapat izin langsung, yang mana izinnya ini sampai ke hadrat Rasulullah dari bulan daripada nang al-arif para orang alim wali sampai kepada Nabi. Nah itu nang cari ijazah, nang kita cari ijazahnya, bukan hanya belajar ilmunya sudah pian paham sudah kayak ini dikisahkan intinya. Supaya jangan ujub ria sum'ah nang diri ini. Contoh sholat dulu beribadah adalah Rasulullah atau Nabi Muhammad. Allahu Akbar, nama angkat tadi kada aku. Ikan tahu, simple aja, mudah aja. Cuman kawalah kita memakai supaya kita belum. Kalau ada bujur-bujur nang belapak dulu, duduk bujur-bujur dulu. Belum nih hendak bujur-bujur nah akadnya jangan bahasa kita tuh. Ibarat nikah tuh akad ijab kabulnya, aku ijazahkan dan aku izini ika memakai ini, inggih ulun terima. Ayo kalau so. Kadang-kadang kita dulu ulun pun dulu itu mendengar guru pendengar sih ya sudah, para semantap sudah. Nyandeknya aturan-aturannya, cara mengamalkan yang benar-benar. Duduknya kena kayak apa? Mempanakan, meleburakan, mengaramakan diri itu kayak apa ada. Bukan hanya sekedar ini kan jak bahasa kita tuh ilmunya resepnya kayak gini. Resepnya kayak itu. Nah, ini berkenaan dengan penyakit batin. Maka ujar Syekh Sya'rani selama orang itu sifat ananiyahnya tidak hilang daripada dirinya, kada kawa menghilangkan penyakit hati atau nam ujub, riya, sum'ah, takabur itu kada kawa hilang di sini. Penyakit hati nang 10 tuh kada kawa hilang apabila kada kawa menghilangkan ananiyah, aku. Nah, di dalam hati. Aku juga, aku sembahyang fardu maghrib, aku juga nang sembahyang. Siapa nang sembahyang? Aku. Nah, akunya itu tadi berganti di dalam tadi kada aku nang ditunjuk ini nah. Aku nang hakikat berduduk di situ, betajallinya. Itu apa jaka bahasa kita tuh kesimpulannya. Nah, kita kan tamat sudah baca kitab Hidayatus Salikin, Syiarus Salikin ini kitab ini keringkasannya daripada kitab itu. Mun Hidayatus Salikin kandal dibawa, apalagi Syiarus Salikin 4 jilid, mun ini halus saja. Kesimpulan bagian ketiga telah kita ketahui tentang maksiat hati yang 10 perkara itu satu demi satu. Padahal masih banyak sifat-sifat kecelaan batin yang tidak disebutkan seperti loba atau tamak, dendam, penipu dan sebagainya juga. Sifat-sifat inilah yang mahasung atau membawa kepada mengerjakan maksiat zahir. Nah, dari maksiat batin inilah nang membawa kepada mengerjakan dosa nang dikerjakan oleh anggota zahir. Asalnya nang di batin tadi. Karena adanya sifat kerusakan batin inilah yang membawa kepada kerusakan zahir. Seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna fil jasadi mudghah idza salahat atau idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu." Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila ia rusak, rusaklah pula seluruh tubuhnya. Ingatlah, daging yang segumpal itu ialah hati. Maka oleh yang demikian itu hendaklah kita hindarkan sifat-sifat kerusakan hati tersebut dan kita hilangkan daripada batin kita, dan dapat pula digantikan dengan sifat-sifat kepujian yang akan diterangkan pada bagian yang keempat. Bagian yang keempat, taat batin, ibadah batin.
Yang dimaksud dengan taat batin itu ialah tiap-tiap perangai atau akhlak, kelakuan yang kebaikan dan segala sifat yang kepujian yang dikerjakan oleh hati dan dapat nyata pada anggota zahir. Itu nang digawi oleh hati tapi kelihatan di anggota zahir. Sifat-sifat kepujian itu amat banyak, tetapi disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Arba'in fi Usuluddin ada 10 perkara. Pertama, taubat. Taubat. Awal qadam at-tariq ilallah wal ma'rifah ilallah taubah. Jalan pertama start untuk menjalani jalan salik kepada Allah dan Rasulnya, pertama-tama adalah taubat. Bertaubat atau bersuci. Bahasa kita taubat itu bersuci. Yang kedua, khauf, takut. Yang ketiga, zuhud. Yang keempat, sabar. Yang kelima, syukur. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, tawakal. Yang kedelapan, mahabbah atau cinta. Yang kesembilan, ridha. Dan yang kesepuluh, dzikrul maut, menyebut atau mengingat kematian. Inilah 10 perkara sifat kepujian dan taat batin yang akan diterangkan satu-satunya, arti satu persatu. Satu, yang pertama taubat, yaitu berhenti daripada pekerjaan maksiat. Bertaubat itu ampi mengerjakan maksiat dengan menghimpunkan segala syarat-syaratnya taubat itu. Inilah jalan yang mula-mula sekali yang akan ditempuh oleh orang yang salik atau menuju kepada Allah. Dan ia adalah anak kunci kebahagiaan dan keberuntungan. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Segala mereka yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah sebenar-benar taubat. Maka hendaklah tiap-tiap orang yang akan beribadah kepada Allah itu terlebih dahulu bertaubat dan minta ampun kepadanya daripada segala dosa dan kesalahan. Karena orang yang masih berdosa itu tidak diizinkan masuk ke hadrat Tuhan. Sebagaimana firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi akan orang yang banyak bertaubat dan orang yang bersuci daripada segala kotoran. Syarat-syarat taubat, tiap-tiap orang yang bertaubat hendaklah dengan mencukupkan segala syarat-syaratnya yang 3 ini. Jadi syarat taubat itu 3. Aku bertaubat ya harus ada 3 macam syarat-syarat taubat itu supaya bujur taubatnya. Yang pertama, berhenti daripada mengerjakan maksiat yang telah dikerjakannya itu. Nah, ampih menggawi maksiat nang digawinya nito. Jangan lagi menggawi maksiat nang dikerjakan itu. Itu orang bertaubat. Jadi kada lagi menggawi dosa, baampih daripada dosa nang dikerjakan itu. Nah, itu orang bertaubat. Bertaubat jar tapi masih aja lagi menggawi itu, ada bertaubat ngarannya. Ampih menggawi, dasar ampih bujurannya, ada hendak lagi menggawi ini toh. Nah, itu artinya pertama daripada syarat taubat. Yang kedua, menyesal atas perbuatannya. Pernah dulu menggawi maksiatnya itu, hati ini menyesal benar di hati. Rasa luar biasa menyesalnya. Ampih menggawi, yang kedua menyesal atas perbuatan dosa yang sudah dilakukannya. Yang ketiga, mencita-cita bahwa ia tidak akan kembali lagi mengerjakannya. Kadada lagi di hati hendak menggawi itu, bertekad di dalam hati kada lagi menggawi itu. Inilah 3 syarat yang mesti dikerjakan jika kesalahan yang berkenaan dengan hak Tuhan. Itu hak kita melanggar hukum Allah. 3 macam syaratnya. Dan jika kesalahan yang bersangkutan dengan hak manusia, maka ditambah lagi syarat keempat, yaitu minta ridha atau minta halal kepadanya. Minta halal, minta ridha.
Semalam dari Imam Ghazali dalam kitab Hidayatus Salikin, itu pun juga dilihat juga. Amun kita ini minta halal minta redho, nyata orang ini menempeleng membunuh lawan kita, mundur dulu. Ya Allah, mudarat lawan ninya. Maka apa caranya? Minta kepada Allah, banyak minta ampun, doakan orang itu, mintakan ampun dosa orang itu, dan minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan si bulan itu nah mau membukakan pintu maaf lawan ulun bagi orang yang mendoliminya. Semalam dijelaskan dalam kitab Hidayatus Salikin. Dilihat bacaan mudarat. Anak dibulikakannya, bakas menjuntan, anak dibulikakan, bacang dibunuhnya kok. Maunya ada duitnya, andak muka rumahnya. Nah, tulis kan, ya Allah. Nah, tulis. Bakas semalam mencuntan ayam pian. Nah, bahasanya tuh. Ulun bulikakan duitnya 200.000. Ulun sopan nak bertamu pian, nah minta halal minta redho. Harus dingarani, mun dingarani sampai juga bohong. Bacangan orang nih preman mana bacangan dia punya kita mudarat ya. Karena kawan juga mulikakan, ayo minta halal minta redho, maka dibanyaki membaca astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Nah, kalau guru-guru kita mengijazahkan 11-11, maghrib, johor 11, isya 11, maghrib 11, zuhur 11, asar 70. Itu salafun salih ngamalkan. Kemudian subuh berapa? 27. Astagfirullah li, nya ada astagfirullah lil mu'minin, ada astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Bagus nang mana? Bagus astagfirullah li bertambah li. Astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Ada lagi? Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya. Nah, bagi orang-orang yang ada haknya lawan ulun ya Allah, nah minta ampun tuh khusus sebenarnya. Kalau lil mu'minin wal mu'minat tadi umum. Jadi dibaca juga itu kita nak maulid aja dibaca lah. Bagus sembahyang 3 kali sekurang-kurangnya. Wali ashabil huquqil wajibati alayya. Fadilatnya siapa membaca aturan-aturan itu, ujar ulama, maka orang itu tidak ada dosa lawan si bulan itu melainkan Allah tambaliakan. Karena kita mintakan ampun dosa-dosanya, karena dosanya banyak juga. Nah, jadi mungkin kita di masjid membaca itu umpama 11-11 tambahi seorang. Kemudian ketahuilah, dosa berkenaan dengan Allah ialah kesalahan, meninggalkan perintahnya, seperti meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa, atau mengerjakan barang yang dilarangnya yang tidak bertalian dengan hak manusia, seperti minum arak, makan riba, dan sebagainya. Dan dosa yang berkenaan dengan hak manusia ialah seperti membunuh orang, memukul orang, memberi malu orang, mengumpat orang, dan lain-lain sebagainya. Dan ada lagi kejahatan yang menyangkut dengan hak Tuhan dan hak manusia, seperti berzina, mencuri, dan sebagainya. Khauf, takut kepada Allah. Yang kedua, khauf. Dia adalah satu-satunya taat batin dan sifat kepujian yang diperintahkan Tuhan kepada kita mengerjakannya. Firman Allah, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutilah aku jika kamu benar-benar beriman. Dan arti khauf ialah kecut hati, takut hati, dan kekhawatiran akan didatangnya suatu yang tidak diinginkan oleh tiap-tiap manusia. Maka oleh adanya yang demikian, jika ia beramal, tentu ia berhati-hati dan bersungguh-sungguh dengan memperbaikinya, supaya amal itu diterima oleh Tuhan. Karena jika tidak diterima dengan adanya kesalahan dalam amalnya, dia akan mendapat siksa dan murka Tuhan. Perhatikanlah, takut itu daripada mengingat sifat qahar,
Tuhan dan ajab yang dijanjikannya. Takutan benar kalau Allah ma'azab lawan inya. Kalau kita tafakur di sembahyang 4 jam setumat, ya Allah terimalah amal ulun yang banyak kekurangan ini. Terima amal ulun yang banyak kekurangan ini, dan berikan rahmatmu ampuni dosaku. Nah itu setiap tafakur kita habis sholat, sekurang-kurangnya itu bertafakur, minta supaya amal ibadah kita yang banyak kurangnya Allah terima dengan serta kekurangan kita. Atau mengerjakan barang yang dilarangnya. Sebaliknya, jika kita menilik sifat kasih sayang dan pengampunannya, tak ada lagi takut. Karena sifat pengampunannya yang maha luas itu dapat mengampuni segala kesalahan hambanya yang minta ampun kepadanya. Maka dengan tilikan yang demikian, kuatlah harap kita kepada rahmat dan keampunannya. Inilah 2 sifat kepujian, raja dan khauf. Dan taat batin yang mesti berdampingan pada tiap-tiap orang yang minta kebahagiaan di akhirat kelak. Tapi hendaklah selagi kita masih sehat supaya diperbanyak takut. Dan apabila telah lemah dan tidak berdaya lagi, garing sudah, sakit-sakitan, penyakit banyak sudah, maka hendaklah memperbanyak harap Allah dan pengampunannya. Jadi khauf dan raja itu harus ada, berdampingan sifat khauf dan raja. Khauf tadi takutan dengan azab Allah, raja mengharap rahmat Allah. Ya Allah, ulun mengharap benar amal ibadah ulun diterima. Takutan benar kalau amal ibadah ulun nikadapian terima. Nah, bahasanya kayak itu. Bagi orang yang sehat, banyaki khaufnya supaya kadawani menggawi maksiat. Bagi orang yang sudah garing-garingan, penyakit Anda macam-macam di awak, nah itu dibanyaki rajanya, mengharap akan rahmat Allah. Jangan terpaling. Kalau sudah lagi sigar nih banyak raja, ada bapaknya, unda mengharap aja Tuhan. Padahal betul masih ya, mengharap aja Tuhan ini mampuni unda. Memang harus kayak itu, cuman andakannya salah. Waktu kita kuat, tentunya fisik masih gagah, kawa ibadah, takutan menggawi maksiat. Munang sudah garing, doa ada apa lagi gawi maksiat? Maulah, sudah nak kau berjalan lagi masih aja maksiat lah, masih aja lagi nak menggawi dosa. Nah, maka dibanyaki harap rahmat Allah. Baba amal ibadah karena kaya dulu, nang sudah kita sakit-sakitan. Nang dahulu umpama sembahyang kawa rutin ke masjid 5 waktu ini kita kawa lagi paling-paling nang 2-3 waktu umpama lah. Nang sudah sakit, nang sehat tadi kawa ke majelis rajin, pas sudah garing kada tapi kawa lagi itulah. Sembahyang asalnya pindah gagah sekian, sunatnya sekian, ini kada kawa lagi nang wajib-wajibnya saja. Tetap mengharap dengan rahmat Allah. Banyaki raja. Itu harus seimbang. Kalau kita sehatnya seimbang, tapi banyak timbangannya tak banyak khauf. Kalau sudah ada penyakit, timbangannya bahasa kita 75%, rajanya 25%, khauf takutnya. Yang ketiga, zuhud, berpaling daripada dunia dan perhiasannya dan mengambil sekedar hajat. Dia adalah satu sifat kepujian yang tidak mudah dicapai oleh tiap-tiap orang dan martabat yang tertinggi dalam menuju kehadiran kepada Allah. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Berpalinglah engkau pada dunia, niscaya Allah mengasihi engkau, dan berpalinglah engkau daripada barang yang dimiliki manusia, niscaya mereka mengasihi engkau. Maka dengan hadis ini teranglah bagi kita bahwa berpaling daripada dunia dan membenci akan segala perhiasannya itu adalah satu daripada taat batin yang menjadikan kecintaan Tuhan kepada hambanya yang bersifat dengan demikian, dan menjadikan cinta manusia kepadanya apabila ia tidak mengingini akan hak kepunyaan orang lain. Allah tidak menjadikan dunia dan segala perhiasannya, baik harta benda, kekayaan, pengaruh dan pangkat, itu adalah semata-mata ujian kepada kita.
Apakah dapat kita memalingkan hati daripadanya agar jangan mengganggu dalam beribadah kepada Allah? Jika belum dapat kita menghindarkan dan berpaling hati daripada dunia, maka belumlah kita mempunyai kecintaan yang sebenarnya kepada Allah. Zuhud ini adalah lawannya hubbud dunya. Dan sebagaimana firman Allah, wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Janganlah engkau panjangkan pandangan engkau kepada perhiasan dunia yang kami berikan kepada bermacam-macam orang sebagai bunga hidup di dunia ini, supaya kami uji mereka, dan adalah rezeki Tuhan engkau dalam surga lebih baik dan lebih kekal. Yang keempat, sabar. Dia adalah sifat kepujian, dipujikan oleh syarak, dipujikan oleh syarak bagi orang yang punyainya. Artinya syariat memuji kepada orang yang mempunyai sifat sabar. Firman Allah, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Hendaklah kamu sabar, sungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Dan arti sabar ialah menahan diri daripada marah dan gelisah atas sesuatu yang tidak disukainya. Jadi habsun nafsi anil jaza. Dan sabar itu indas sadamatil ula. Sabar itu menahan diri daripada marah dan keluh kesah hati tatkala mendapatkan sesuatu yang tidak diingini oleh nafsunya. Dan sabar tadi indas sadamatil ula, tatkala goncangan yang pertama mendengar, pertama tahu kayak apa reaksi kita. Mau sudah sebulannya tahu kalau sabar. Tatkala bang kena dapat musibah, nang kayak apa hati? Kau kada menerima bahwa itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hamuk, jaka keluh kesah macam-macam. Nah, itu kada sabar ngarannya. Sudah 3 hari 4 hari sabar, nyata dingin sudah. Dan dia atas 3 bahagian. Pertama, sabar atas mengerjakan taat, sabar menggawi ibadah, uyuh menggawi ibadah, sabar. Sabar daripada meninggalkan maksiat, sabar. Maksiat di depan mata, kawa ini menahani. Arti sabar tadi kawa menahani sehingga kadang menggawi maksiat. Dan yang ketiga, sabar pada ketika kedatangan bala dan musibah. Ada orang sabar kawa kita dah. Sabar kawa gunakan waktu nafsu pada ketujuanan begawi nang baik-baik to. Kawa inya mengarasi nafsu untuk mengerjakan ibadah, itu sudah satu makom sabar. Kalau kita ngaran sabar nih ketika dapat bala musibah sabar aja jangan. Ada kayak itu. Itu bagian yang ketiga. Derajatnya pun di bawah nih toh. Ketiga macam sabar ini wajib atas tiap kita punyanya. Kalau tak ada kesabaran dalam beramal, tentulah segala apa yang dikerjakan itu tidak dapat diselesaikan dengan sempurna. Kada kawa sabar beramal, ya nana sembahyang hancap. Gawian mahadang dia. Nah, ya nana kada kawa sabar lagi. Artinya lalu timbul menggawi tadi kada sempurna. Nah, itu sabar. Sabar duduk waktu beramal. Dan yang terberat di antara ketiga bahagia sabar itu ialah sabar atas kedatangan bala. Nah, ini apa? Berat menggawinya. Berat jaka bahasa kita tuh apa? Menahan menghadapinya. Karena inilah yang amat bertentangan dengan nafsu tiap-tiap orang. Nafsu kita kadang hendak dapat bala. Nafsu kita kadang hendak dapat musibah. Maunya nafsu itu tenang terus, nyaman terus, dapat nikmat terus. Ya bahasa kita tuh duit datang terus, kada hokon bangkrut, kada hokon grogi. Itu nafsu tuh. Dekawan eta. Sabar panitia lambat bana jam dapat bal itu sabar karena termasuk sabar juga tak. Sabar panitia. Ya lah menggawi ini nah. Menghadang orang anu mudahan dia berharap sabar itu termasuk. Nah, tapi sabar nang musibah ini jadi ngalih sedikit kita.
Lebih-lebih jika datangnya dengan tiba-tiba dan tidak disangka-sangka. Maka untuk meringankan dan mendamaikan hati kita supaya dapat sabar, hendaklah kita ingat dan menyadari bahwa musibah yang datang menimpa kita itu adalah takdir dan ketentuan yang tak dapat dirubah dan dihindari. Nah, kayak apa? Menenangkan hati. Hati kita tuh gelisah, pasti nafsu, urusan nafsu tuh. Lalu kita supaya menenangkan hati kita, dipanderi aja ke bahasa kita ini. Ujarlah mandiri nafsu nih, membisiki nafsu. Dasar kayak ini sudah ketentuan Tuhan. Sudah di waktu di dalam parut sudah kayak ini bacaannya kita akan dapat. Tinggal lagi menjalani. Malahan wajib kita redha dan menerimanya. Dan menerima apa yang telah dilakukan Tuhan pada diri kita. Sambil mengharap keredoannya di akhirat nanti. Nah, ini sudah ketentuan Tuhan. Kemana aja kayak ini bang sudah pasti kada khawatir hindar kita. Nangaran sudah kita di alam ruh sampai kita di dalam rahim dimasukkan ruh waktu umur 4 bulan. 4 bulan tuh bergerak sudah tak. Nah, waktu umur 4 bulan dimasukkan ruh. Sebelum dimasukkan ruh itu dari masukkan ruh dipanderi oleh malaikat di alam ruh. Di dalam rahim. Cabang bayi ikam gini umur ikam gini sekian tahun hokon le kan ikam gini dibacakan nih dipanderi pelem kehidupannya setelahnya lahir, pelemnya cuman kita kada tahu itu waktu kita jadi dalam parut. Ada di antara wali Allah nih, ada wali nang diberikan Allah ilmu nang sidin tahu lawan apa nang dipanderi di dalam rahim. Tahu sidin ada di antara wali Allah. Sampai minta maaf wali Allah waktu dalam parut mamanya bepander, aku dulu kayak gini bepander. Masya Allah. Artinya sidin tadi tahu apa nang waktu di dalam rahim. Cuman tetap beliau rahasiakan. Kadang hendak nama pander ini kadang hendak. Kecuali para wali antara wali tadi yang datang hal itunya kada sadar nih logikanya nih kada berpikir ini karang bapander terus dari antara wali ini toh kada kau menahani bapander ada di antara wali sampai lagi bayi tahu aku lagi bayi ini kisah. Ayo di antara wali lupa ulun nama wali itu ada sedikit wali dua nang telah dibaca dalam kitab sejarah nang beliau itu tahu waktu beliau di dalam rahim, tahu kejadian beliau waktu masih bayi, tahu waktu beliau umur sekian, waktu setahun 2 tahun 3 tahun dibaca oleh beliau tanpa ada nang memadahkan. Dalam rahim itu siapa nang memadahkan? Nah, dari antara wali. Nah, jodoh ikam sebulan. Jodoh ikam si aluh ini, laki ikam ini ya kalau binian. Itu sudah ada. Kamu kena berbini 2. Kadang kau kada. Cuman kadang-kadang kau menerima itu aja, kada kau sabar itu bang sudah. Kaulah memang itu kalau kaulah kita bakal hendak. Maka rukun iman yang ke-6 percaya dengan kadar baik, kadar jahat dari Tuhan. Itu wajib tuh. Ayo. Biar hendak. Kayak ulun nih hendak benar ini. Karena memang takdirnya kada sampai ini kada awal lagi. Kada ada takdirnya. Mungkin babila kada tahu. Mandang dia takdirnya babila. Ada kau kada, memang kayak itu sudah. Ini kadang-kadang ibu-ibu, ulun pernah mendengar ceramah guru baik. Sidin hati-hati ini dulu laki bini kadang-kadang. Ujar nang laki namanya mendengaran takdir ikam ni bermadu itu sudah pasti terjadi. Kadangnya takdir Tuhan bang ujar nang bini, takdir ikam jangan hendak bertaubat tuh suruh bini itu tak. Suruh bertaubat ya. Mun kada bertaubat berarti rukun iman yang ke-6 cedera. Ini bujur bicara ilmu tauhid maka itu. Amun nak itu pang, bujur aja pang takdir pian ulun kada sanggup, bagus kata-katanya. Ini kada dah takdir Tuhan ya.
kehendakan pian jo hati-hati. Berarti meniadakan takdir Allah, kadar baik kadar jahat. Minta maaf ibu-ibu, ulun pandai ibu-ibu tuh, jemaah ibu-ibu. Kalau pian memang kada sanggup dalam kitab, kalau pang wajib ini kada wajib. Kalau nya kada sanggup, ulun kada sanggup pemandu, sudah selesai. Berdosa lah nya kada sanggup, kada berdosa beginian itu. Kada berdosanya. Kalau pang wajib, artinya menuruti kehendak laki sampai laki nak bini wajib, kada wajib. Mun wajib beratan ibu-ibu berdosa beratan. Kada wajib, tapi dengan alasan yang benar. Ulun kada sanggup menang itu mun memandu ini terbagi cinta kayak apa? Jangan sampai kada takdir Tuhan. Nah, bahaya ini bahaya. Cedera rukun iman. Maka bila rukun iman nang cedera, wajib inya bertaubat bahasa dan bersahadat bahasa. Maka itu kalau rukun iman yang ke-6 itu pemakaian terakhir tuh. Orang berpercaya lawan Tuhan. Allah Ta'ala bersifat 20. Allah Ta'ala berkehendak ini, Allah Ta'ala berkudrat ini. Ayo. Percaya dengan para malaikat, percaya dengan Rasul, dengan kitab. Al-Quran memerintah ada. Nah, ada Al-Quran memerintah. Cuman ya tadi alasan ulun kada sanggup, selesai. Jangan sampai mengatakan itu kada takdir Tuhan, pian bukan kehendakan. Biar hendak kalau kada takdir Tuhan kada apa. Ini supaya paham begini. Ya itu ulun bini ulun bisa kaitunya kan bertaubat ikan. Bertaubat bersahadat bahasa. Apabila ikam kada bersahadat bahasa, aku menggawi ikam malam ini nah tegawi orang non muslim. Ada boleh? Syahadat bahasa ikam syahadu alla ilallah, tuntun bersahadat. Cedera rukun iman, rukun iman cedera berarti keluar dari Islam, keluar dari imannya. Ini kan kada sanggup, jelas ini kada sanggup. Cuman jangan sampai meniadakan itu. Al-qadar khairihi wa syarrihi minallah. Nah itu. Kita memang kada sanggup ya kada sanggup. Kada sanang urusan cedera keimanan lawan Tuhan. Ulun pikirkan bujur juga nah dia guru ni, kada salahnya nih. Taubat ya sidin bebinian bepander maka itu. Amun takdir Tuhan, punya kada ada takdir Tuhan ya kada kawa. Firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan balasan orang yang sabar dengan pahala yang tidak dikira-kirakan. Yang kelima, syukur. Tak kau juga habis kitab ini sekalinya. Sesekali 2 kali lagi banyak lagi nah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan guru-guru kita dapat kita amalkan jadi manfaat bagi kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan menuntut ilmu, dalam keadaan syahid dan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam ajma'in. Allahumma ya Allah lana bis sa'adah wal khatimah bis syahadah. Ya Allah lana bis sa'adah wal khatimah bis syahadah. Ya Allah lana bis sa'adah wal khatimah bis syahadah. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an yunjina min dahsyatil min wahsyatil qabri wa min ajabil akhirah fid dunya min adabil akhirah ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbana bi jahi nabikal mustafa rasulikal murtada tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya Allah, tahhir qulubana ya rahman min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatik wa mahabbatik wa amitna ala sunnah wal jamaah wa syauq ila liqaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadan wa 'inna 'alaiha bis salah wa siyam wa tilawatil Qur'an ya maulana ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah wa ta'ala.